Selamat pagi, selamat siang, selamat Feby dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 melalui video ini akan menjelaskan tentang prinsip dari sarang merpati dalam geometri. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Alexander Febrian Nugroho dengan NIM 181414052. Kemudian Sebastianus Haramas Putaditama dengan NIM 201414024. Kemudian Christian Gili Victory dengan NIM 201414033. Dan yang terakhir Catherine Lisa Lidarto dengan NIM 201414059. Sebelum masuk ke contoh soalnya, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai prinsip dari sarang merpati. Jika N plus 1 atau lebih objek ditempatkan dalam N2 pada untuk N bilangan asli, maka paling sedikit terdapat satu wadah yang berisi 2 atau lebih objek. Oke, baik Pak Feby dan teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan diberikan sebuah contoh dari prinsip sarang merpati. Nah, di contoh example 7 ini merupakan prinsip sarang merpati yang digunakan dalam geometri. Example 7. 5 lattice points are chosen in the plane lattice. Prove that you can always choose 2 of these points such that the segment joining this point pass through another lattice point. The plane lattice consists of all points of the plane with integral coordinate. Selanjutnya, nah dalam contoh 7 ini dalam bahasa Indonesianya sendiri itu 5 titik lattice dipilih pada bidang lattice. Buktikan bahwa kita selalu dapat memilih 2 dari 5 titik, di mana kedua titik tersebut saling berhubungan satu sama lain, dan terdapat sebuah titik lattice lainnya yang berada pada garis tersebut. Nah, dalam ini kita dapat catatan sendiri bahwa lattice point atau titik lattice itu merupakan titik pada koordinat kartesius yang komponennya merupakan bilangan bulat. Contoh-contohnya sendiri itu misalnya 1,2, 10,11 ataupun 8,3. Seperti apa untuk pembahasannya? Pembahasannya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, untuk pembahasannya, ini sudah ada di buku untuk solusinya sendiri, namun saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia ini, asumsikan bahwa koordinat dari titik lattice itu mengikuti 4 pola yang memungkinkan, yaitu ada genap-genap, genap-ganjil, ganjil-genap, dan ganjil-ganjil. Hal ini dikarenakan titik lattice itu merupakan titik yang komponennya bilangan bulat, yang terdiri dari bilangan genap dan ganjil. Lalu di antara 5 titik lattice terdapat 2 titik diasumsikan titik A dengan koordinat A, B dan titik B dengan koordinat C dan D, C, D dengan kedudukan yang sejajar dan memiliki salah satu dari 4 pola di atas. Kemudian apabila titik A dan titik B itu kita buat ruas garis, nanti dia memiliki titik tengah. Nah, titik tengah dari ruas garis tersebut kita misalkan dengan L yang berada di antara titik A dan B atau berada pada ruas garis AB. Sehingga titik L-nya itu memiliki koordinat A plus C per 2, B plus D per 2. A dan C begitu pula dengan B dan D memiliki kedudukan yang sama atau pola yang sama, sehingga L akan merupakan titik lattice juga. Oh ya, ada tambahan sedikit sebelum kita masuk ke GeoGebranya. Nah, apabila kita hubungkan ke dalam pigeonhole principle ini, N-nya merupakan pola-polanya, yaitu ada 4 pola. Kemudian N plus 1 yang merupakan burung-burungnya sama dengan 5, yaitu adalah 5 titiknya. Sehingga sudah dapat dipastikan dari 5 titik tersebut terdapat 2 titik yang memiliki pola yang sama. Kita lihat contohnya di GeoGebra. Nah, baik, di sini ada 4 contoh di GeoGebranya. Yang pertama, untuk pola odd even atau ganjil genap. Di sini ada 2 titik, yaitu titik 1 dan titik 3 dengan koordinat titik 1 itu 1,0 dan titik 3 itu 5,4. Nah, apabila kita tarik ruas garis 1 sampai titik 3 itu akan terbentuk ruas garis dengan titik tengah
titik tengah 5 itu dengan koordinat 3,2. Nah, tadi ada 1,0, 5,4, 3,2. Itu merupakan salah satu contoh dari odd even atau ganjil genap. Kemudian ada pola kedua yaitu even odd atau genap ganjil. Ada 2 titik di sini, titik B dan titik 4. Titik B ini memiliki koordinat 8,5 dan titik 4 ini 12,1. Sama caranya seperti sebelumnya, ditarik tuas garis dan terbentuk titik tengah A dengan koordinat 10,3. Nah, titik B, A, dan 4 ini merupakan gabungan dari pola even odd atau genap ganjil. Berikutnya ada pola even atau genap-genap dengan ada 2 titik, titik C dan E. Titik C ini koordinatnya 14,2 dan titik E adalah 18,2. Seperti biasa ditarik garis dari C ke E sehingga terbentuk luas garis dan ada titik tengah D. Nah, titik tengah D ini memiliki koordinat 16,2 sehingga titik C, D, dan E ini akan membentuk pola even atau genap-genap. Kemudian yang terakhir ada pola odd atau ganjil-ganjil. Ada titik G dan H dengan titik G-nya itu berkoordinat 21,5 dan titik H ini 21,1. Tarik garis dan terbentuk titik F sebagai titik tengah dari ruas garis tersebut dengan koordinat 21,3. Nah, titik G, F, dan H ini termasuk dari pola odd. Begitu untuk pembahasan example 7. Oke, selanjutnya akan masuk ke exercise 33. Oke, baik, terima kasih. Seperti yang dibahas oleh Rizal tadi, nah untuk selanjutnya kita akan diberikan sebuah latihan. Nah, di latihan ini sendiri kita diberikan latihan nomor 33. Nah, di latihan nomor 33 ini intinya di sini kita akan membahas tentang 2 dari 6 titik ditempatkan dalam persegi berukuran 3x4, di mana kedua titik tersebut mempunyai jarak kurang dari sama dengan akar 5. Nah, di sini kita akan buktikan apakah pernyataan ini benar atau salah. Nah, untuk pembahasannya sendiri akan dibahas oleh teman saya, Kak Febri. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan jawaban dari exercise 33. Saya bacakan terlebih dahulu solusinya dalam bahasa Inggris. Split the 3x4 rectangle into 5 parts as in picture 4.6. At least one part will contain 2 of the 6 points. Their distance will be less than or equal to root 5. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Bagilah persegi tersebut menjadi 3x4 tersebut menjadi 5 bagian. Lalu 5 bagian ini seperti yang sudah diilustrasikan di sini berbentuk seperti yang pertama, ada 2 trapesium siku-siku, lalu ada gabungan dari segitiga dan persegi, 3 gabungan segitiga dan persegi, seperti itu menjadi 5 bagian seperti ini. Nah, lalu salah satu bagian yang di dalamnya terdapat 2 dari 6 titik akan berjarak akar kurang dari atau sama dengan akar 5. Nah, misalkan seperti ini. Kita misalkan titik ini di garis ini, titik ini. Anggap saja ini titik A dan ini titik B. Nah, kemudian kita lihat dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka ditemukanlah jarak antara 2 titik ini yaitu akar 5. Nah, namun di satu sisi kelompok menemukan alternatif solusinya. Berikut adalah alternatif solusi yang akan saya jelaskan. Baik, untuk alternatif solusinya seperti ini. Kita dapat membagi persegi tersebut menjadi 5 bagian. Nah, 5 bagian ini bentuknya berbeda. Nah, seperti ini kalau kelompok membaginya. Ini bagian 1, 2, 3, 4. Bagian yang terbesar ini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya saya akan jelaskan kenapa saya menemukan seperti ini. Karena di pertanyaan sebelumnya kita membuktikan terdapat paling tidak satu
bagian yang memuat dua titik, di mana dua titik tersebut berjarak kurang dari akar 5. Nah, kita coba di sini tarik dari titik 0,0 lalu ke titik 1,2. Nah, kita tarik, kita gunakan teorema Pythagoras sehingga kita dapatkan juga jarak antara dua titik ini akar 5 begitu. Oke, untuk sekian dari pembahasan ini, mungkin Ori bisa menambahkan. Ori bisa melanjutkan. Terima kasih untuk pembahasan yang diberikan oleh Kak Febri. Baik teman-teman, itu sudah mungkin pembahasan yang telah dijelaskan dari kami mengenai tentang prinsip sarang merpati di dalam bidang geometri. Nah, seperti yang dikatakan tadi di pembahasan bahwa persegi dalam 3x4, kalau kita menarik dua garis di dalam bidang tersebut, jarak yang paling terjauhnya itu kurang dari sama dengan akar 5. Baik, terima kasih untuk Pak Feby dan teman-teman yang telah menyimak video penjelasan kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami ataupun kata-kata yang mungkin kurang jelas. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua.